Susah nggak sih memotivasi orang lain? Kadang ada orang yang butuh didorong-dorong banget, bahkan sampai diancem-ancem. Ada juga yang nggak butuh diminta, udah gas jalan. Sama sekali nggak susah untuk memotivasi dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena ada banyak tipe motivasi manusia. Nah, di episode Persona kali ini kita akan membahas 5 tipe motivasi manusia. Halo, kembali lagi di Persona bersama saya, Jessica Farolan. Dua orang profesor psikologi bernama Edward LDC dan juga Richard Ryan menganggap motivasi manusia terlalu kompleks jika hanya dikategorikan menjadi tidak termotivasi, termotivasi karena hal-hal eksternal, dan termotivasi karena hal-hal yang berada dalam dirinya atau internal. Mereka melihat manusia memiliki rentang yang beragam untuk menggambarkan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Mulai dari motivasi yang sangat didorong oleh murni hal-hal eksternal seperti reward dan punishment, hingga motivasi yang sangat internal sifatnya. Di antara keduanya terdapat tipe-tipe motivasi lainnya juga. Nah, sekarang kita bahas semua tipe motivasi yang berada dalam rentang tersebut. Tipe pertama adalah external regulation atau yang biasa dikenal sebagai extrinsic motivation. Mereka dengan tipe ini hanya terdorong oleh hal-hal yang sifatnya eksternal. Setiap perilaku dan keputusan yang diambil adalah berdasarkan reward yang ingin dicapai. Jadi, mereka memiliki nuansa reward dan punishment yang kuat. Tidak heran mereka membutuhkan aturan dengan konsekuensi yang jelas. Bahkan terkadang membutuhkan kehadiran orang lain agar mereka mau akhirnya melakukan sesuatu. Misalnya, pakai sabuk pengaman karena ada polisi. Kalau nggak ada, nggak tahu deh. Tipe kedua, introjected regulation. Seperti namanya introjected, motivasi ini ditanamkan oleh pihak eksternal, walaupun mereka terlihat tidak seperti bergantung pada hal-hal yang sifatnya eksternal. Mereka tidak butuh kehadiran orang lain untuk mendorong mereka melakukan sesuatu. Motivasi yang mereka miliki ditanamkan oleh pihak eksternal, misalnya orang tua. Contoh motivasi introjected. Dari kecil dibilangin nanti kamu kalau besar jadi dokter ya. Jadi pas mau masuk kuliah, pasti milih masuk kedokteran karena tidak mau mengecewakan orang tuanya. Orang tuanya sih mungkin tidak terlalu memaksakan untuk masuk kedokteran, tapi dia akan tetap masuk kedokteran walaupun sebenarnya mungkin pilihan dalam hatinya adalah desain grafis. Tipe ketiga adalah identified regulation. Tipe ini sesuai namanya identified, artinya mereka mengidentifikasi diri mereka tentang satu hal dan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat terkait dengan hal tersebut. Kalau tipe introjected tadi, masuk ke kedokteran karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Kalau tipe identified, dia masuk ke kedokteran karena seluruh keluarganya isinya dokter semua. Jadi dia merasa harus menjadi dokter. Walaupun orang tuanya tidak pernah meminta ataupun memaksakan untuk menjadi dokter ketika dewasa. Jadi internalnya ada, tetapi tetap dipengaruhi oleh situasi keluarga yang isinya dokter semua, di mana hal ini adalah hal yang eksternal sifatnya. Tipe keempat adalah integrated regulation. Kalau tipe identified tadi, dia menjadi dokter karena satu keluarga besarnya isinya dokter semua, maka tipe integrated ini, dia percaya bahwa membantu orang lain adalah hal yang membuat seorang manusia menjadi manusia yang berguna, dan profesi dokter adalah salah satu profesi yang berguna dan berdampak bagi masyarakat banyak. Jadi, dia memutuskan untuk menjadi dokter, walaupun mungkin di keluarganya tidak ada satu orang pun yang berprofesi sebagai seorang dokter. Jadi, mereka dengan tipe integrated melakukan sesuatu dan kesadaran bahwa hal tersebut selaras dengan dirinya dan apa yang dilakukan sejalan dengan konsep dirinya. Tipe kelima dan merupakan tipe yang terakhir adalah yang kita kenal sebagai intrinsic motivation. Mereka dengan tipe motivasi ini adalah mereka yang melakukan sesuatu karena keinginan diri sendiri dan menikmatinya. Bahkan hanya dengan menjalaninya saja sudah merupakan reward itu sendiri. Contohnya adalah dokter-dokter yang memilih untuk mengabdikan diri mereka ke daerah-daerah terpencil. Walaupun tidak menerima bayaran yang tinggi seperti dokter-dokter di kota-kota besar, atau bahkan tidak menerima bayaran sepeser pun, mereka tetap merasa puas dan merasa hidup mereka penuh dengan makna.
Tidak ada yang salah kok dengan tipe motivasi manapun, karena untuk setiap tugas dan pekerjaan yang berbeda, setiap orang bisa memiliki tipe motivasi yang berbeda juga. Yang penting kita sadar dengan motivasi diri kita. Nah, sekarang coba, kira-kira tipe motivasi mana ya yang lebih cepat mencapai resolusi tahun baru? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode personal lainnya. Bye-bye!